Baiklah Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tentang evaluasi akhir tahun atau ujian kenaikan kelas kah atau ujian semester sekarang ini ya? Ujian semester ya? Ya, ujian semester kalau di bangku sekolah maupun di bangku pendidikan. Maka hari ini di tengah-tengah jemaat pun perlu ada evaluasi. Selesai ibadah nanti kita akan rapat jemaat, rapat tahunan, bukan rapat biasa tetapi rapat tahunan yang akan berfokus kepada evaluasi kinerja kita tahun 2024 dan langkah menuju tahun 2025. Pelayanan dan bentuk yang akan kita kerjakan. Karena itu mari kita buka dalam kitab Mazmur 139 ini ayat 23 sampai 24 kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau akhir tahun atau awal tahun hampir semua gereja melakukan evaluasi, dan dari evaluasi itu akan ada perbaikan-perbaikan untuk masuk dalam tahap di tahun berikutnya. Perusahaan juga ada evaluasi, capaian-capaian perusahaan, targetnya apakah tercapai atau tidak. Demikian juga dalam keluarga, sebaiknya tetap harus ada evaluasi. Biasanya kalau keluarga tradisi Kristen, tradisi yang baik dan positif, itu evaluasi itu di tanggal berapa? Tanggal 31 malam, pas perpisahan tahun lama dan tahun baru. Duduklah di situ semua anggota keluarga dan masing-masing menyampaikan sepatah kata. Sepatah kata dari kepala keluarga, dari ibu kepala keluarga atau istri, dan mulai anak yang tertua, terbungsu, dan mungkin seisi rumah. Evaluasi itu penting untuk kita tahu titik lemah, dan biasa ada nasihat-nasihat diiringi harapan-harapan bagaimana tahun berjalan. Harapannya suami supaya makin baik, makin bertanggung jawab. Harapannya si istri makin gesit, seperti motor apa yang gesit itu? Smash. Dan begitu pun anak paling tua sampai anak yang paling bungsu. Biasanya anak paling bungsu dibilang supaya jangan lagi bermanja-manja. Kira-kira seperti itu. Ada banyak nasihat diiringi dengan harapan-harapan untuk ke depan. Dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, termasuk gereja, harus ada evaluasi. Baik itu masalah waktu. Saya beberapa hari yang lalu, mungkin tanggal 25 atau 26 saya lupa, langsung saya bikin di grup rumah. Kami ada grup rumah karena di rumah kami
hampir 20 orang yang tinggal, jadi harus ada grup. Nah, kan udah kesepakatan jam 10 tutup pagar. Jadi begitu lewat jam 10.22 langsung saya bikin grup kepada semua penghuni rumah yang ada di grup ini. Lain hal kalau belum masuk di grup, siapa tahu ada baru masuk kan. Jam 10.22 maka saya akan gembok pagar. Saya gembok, baru saya foto. Tujuannya apa? Karena kita ingin menegakkan evaluasi apa yang sudah kita sepakati. Itu masalah waktu. Demikian mungkin evaluasi masalah keuangan. Karena kalau tidak ada evaluasi nanti akan menjadi kecolongan demi kecolongan. Masalah keuangan semua harus dievaluasi supaya jangan sampai ketika gaji kita masih 2 juta cukup, tapi ketika gaji kita jadi 20 juta juga hanya pas. Nah, ini berarti ada yang salah. Nah, itu perlu dievaluasi, kebocorannya di mana, pengeluaran yang tidak semestinya ada di mana. Nah, ada perlu semua dievaluasi. Kenapa tidak ada kebangkitan ekonomi? Ada apa? Ada faktor apa yang membuat? Tujuan dari sebuah evaluasi agar ada perbaikan. Jadi tujuannya untuk memperbaiki, bukan untuk makin merusak, bukan makin melemahkan. Jadi tujuannya supaya kita bisa memperbaiki, mempertahankan yang sudah bagus dan meningkatkan yang kurang bagus. Ada peningkatan. Termasuk di gereja kita ini nanti akan kita lihat evaluasi secara menyeluruh. Capaian-capaian kita untuk hari-hari yang akan datang. Bahkan saya berpikir dalam bidang praise and worship kita kalau perlu dibikin lagi lah audisi. Semua itu punya tujuan. Tujuan bukan untuk merusak, tidak menyudutkan siapapun, tetapi mengupgrade kita semua, pelayanan kita supaya makin mantap. Siapa yang mengevaluasi? Siapa yang mengevaluasi? Nah, kalau baiknya sebenarnya yang pertama mengevaluasi diri kita. Karena kita sebenarnya bisa mengevaluasi diri kita. Saya katakan tadi soal waktu, kita bisa mengevaluasi seberapa efektif saya menggunakan waktu. Bisa juga seberapa aktif saya mengelola keuangan. Seberapa banyak bocor keuangan saya, termasuk saya sendiri. Seberapa banyak saya menggunakan uang untuk minum kopi. Karena sekarang ini kopi itu seperti satu kebutuhan bagi saya. Tetapi saya menggunakan semua terukur dan bisa saya pertanggungjawabkan. Evaluasi itu dari diri kita dulu. Karena biasanya kalau diri kita yang mengevaluasi kita nggak sakit hati. Betul ya? Kalau diri kita mengevaluasi diri kita sendiri nggak sakit hati. Tapi kalau orang lain yang evaluasi kita, biasanya kurang bisa diterima. Tapi ada orang yang mau dievaluasi oleh teman kerabatnya. Dan bisa dievaluasi oleh pimpinan kita atau atasan kita. Kalau di struktur perusahaan mungkin CEO atau CEO? CEO. Inilah. Padahal sebenarnya kata lain CEO ini pemilik, kira-kira pimpinan tertingginya. Bisa evaluasi oleh pimpinan kantor, pimpinan perusahaan, pimpinan kelompok kita atau komsel kita atau gereja kita. Itu bisa. Tetapi hari ini kita telah membaca firman Tuhan, dalam kitab Mazmur ini dikatakan
Selidikilah aku. Ini pernyataan Daud. Daud itu adalah raja. Dia berkata, selidikilah aku. Bahasa lain selidiki, ujilah aku. Bahasa lain itu adalah periksalah aku, evaluasilah aku, ya Tuhan. Nah, ada permintaan Daud kepada Tuhan untuk mengevaluasi dia. Menyelidiki. Selidikilah. Jadi kalau selidiki sebenarnya ini sedikit lebih khusus, lebih tajam daripada sekedar evaluasi. Kalau sudah penyidikan ini sudah mengarah. Kalau istilah di dunia hukum ini sudah mengarah kepada mau masuk buile ini. Mau dibuat tersangka kalau sudah ke penyidikan. Sehingga dia berkata, selidikilah aku ya Allah. Kalau dia minta saya menyelidiki Raja Daud, kemungkinan besar susah saya temukan kesalahannya, susah saya temukan kelemahannya. Kenapa? Karena orang bawahan menyelidiki atasan itu sulit toh. Paling dia bilang tidak ada. Biasanya lah contoh kalau inspektur itu kepala apa istilahnya, Bawaslu ya apa? Inspektorat. Nah, kepala inspektorat kalau memeriksa anggarannya bupati biasanya semua bersih. Ini secara umum dulu saya bilang. Karena bupati itu atasannya. Kira-kira demikian gambaran yang dimintakan oleh Raja Daud. Dia tahu kalau bawahannya, temannya, kerabatnya memeriksa dia, sulit ditemukan kesalahan. Tapi dia meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada noda kesalahan. Amin. Tidak ada sedikit pun kesalahan, kelemahan, kelalaian pada Tuhan. Sehingga dia meminta, selidikilah aku ya Allah. Jadi bayangkan dia meminta kepala dari kepala inspektorat, kepala dari kepala KPK, kepala dari kepala semua, yaitu Tuhan, untuk memeriksa Daud di dalam hidupnya, di dalam pemerintahannya, di dalam segala aspek hidupnya. Dia bilang, selidikilah aku ya Allah. Mulai dari aspek mana? Nah, dia bilang selidiki mulai dari aspek yang pertama untuk diselidiki adalah hati. Sama-sama kita bilang hati. Kalau pembukuan diperiksa itu bisa kalkulator. Itu bisa kalau di komputer apa istilahnya itu? Angkanya kalau nggak nyambung langsung diberitahu. Ketika panitia pembangunan mengajukan permohonan ke Pemda, dari Pemda langsung cross check telepon saya, Pak, ini permohonannya nggak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? Rupanya ada salah ketik sedikit. Mungkin aturan bikin 800 jadi 8.000 tambah nolnya. Jadi nggak nyambung katanya. Ada sistem ternyata di komputer itu. Biar dibuat bagaimanapun nggak akan bisa connect. Apa words kah apakah istilahnya itu ya? Ada sistem yang dibuat oleh ahli komputer. Nah, bayangkan kalau Tuhan yang sempurna saja diminta menyelidiki, pasti banyak yang ditemukan. Apalagi hati. Manusia sulit menemukan kelemahan pada hati. Karena hati itu adalah abstrak, tidak bisa dilihat. Jadi yang pertama diminta adalah selidiki atau periksalah hatiku. Yang kedua apa? Disebut ujilah aku atau selidikilah aku, kenallah pikiran-pikiran. Jadi poin yang kedua untuk diminta dievaluasi adalah pikiran. Sama-sama kita bilang pikiran. Kenapa mulai dari hati dan pikiran kita akan lihat.
Ternyata bukan main-main. Raja Daud berkata, periksa hatiku dan pikiranku. Yang ketiga, bagian yang ketiga, apalagi yang diminta? Lihatlah, berarti sampai perhatikanlah. Cermatilah, kira-kira begitu. Apakah jalanku serong? Jadi yang ketiga untuk diminta, diperhatikan, diteliti, diteropong adalah langkah-langkah hidup Raja Daud. Yang pertama tadi diminta hati, yang kedua pikiran, yang ketiga langkah-langkah hidupnya. Untuk diteropong, untuk diperiksa, untuk dievaluasi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hati adalah bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Saya sudah pernah khotbah tentang hati, sehingga sampai ada ayat yang mendukung, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Pernah masih ingat khotbah Bapak ini? Digambarkan karena hati itu perlu dijaga, siaga, standby. Saya gambarkan waktu seperti kontainer berisi uang. Jadi kalau Bank Indonesia mengirim uang ke satu daerah dengan box kontainer itu, jangan heran itu di dalamnya mulai dari depan itu diiringi oleh polisi, bukan security. Apa bedanya security dengan polisi? Apa bedanya polisi dengan security? Apalagi hansip. Ada yang tahu bedanya polisi dengan hansip? Saya tidak merendahkan hansip. Hansip tidak punya senjata. Polisi, nah, jadi yang disuruh mengawal kontainer berisi uang oleh Bank Indonesia bukan hansip. Padahal sama-sama manusia, tapi polisi, itu pun polisi bersenjata, itu pun polisi pilihan yang mahir menembak. Sebab ada juga kayaknya polisi menembak, mau ditembak kakinya kena kepala. Betul ya? Karena sering kita baca di media, kenapa penjahat itu mati? Polisi tembak. Loh, kok polisi langsung tembak kepala? Tujuannya menembak kaki. Yang kena kepala. Bahasanya karena katanya menunduk dia. Katanya. Itu kan sedikit melindungi juga profesi. Nah, jadi bukan orang sembarang yang ditugasin mengawal uang berisi kontainer, tetapi polisi pilihan. Kenapa? Karena itu barang berharga. Demikianlah hati kita. Makanya di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita dituntut untuk mengevaluasi hati, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Siaga satu bahasa lainnya. Hati adalah proses awal dari segala kejadian dalam hidup kita. Hati adalah proses permulaan dari segala peristiwa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan, semua berawal dan berproses dari hati. Karena itu hati itu harus dijaga supaya tetap tulus. Orang yang melayani harus dengan ketulusan, apapun bentuk pelayanan. Sebab orang yang tidak tulus melayani akan berbeda. Ketika dia tulus, dapat jadwal atau tidak dapat jadwal, dia akan datang sebelum jam ibadah. Tapi kalau tidak dengan tulus, kalau saat jadwal aja dia datang tepat waktu. Kalau sudah tidak dapat jadwal, datang suka-suka katanya. Saya belajar
melayani, dapat tugas atau tidak tugas, saya belajar berusaha untuk tidak terlambat. Karena dimulai itu dari hati. Pelayanan yang sebenarnya bukan tunggu naik mimbar. Pelayanan yang sebenarnya bukan tunggu tampil di depan. Pelayanan itu adalah dimulai dari sikap hati. Saya sangat senang kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi mengambil bagian dalam pelayanan yang tidak diperhitungkan. Karena kalau pelayanan yang sudah diperhitungkan biasa dapat pujian. Kalau bagus dipuji, wih bagus dia main drumnya, bagus dia main bassnya, bagus dia main keyboard. Kalau bagus, kalau tidak bagus dapat apa? Hujat, cemooh. Wah mainnya nggak bagus dia, lebih bagus saya lagi. Apalagi itu. Tapi kalau orang yang melayani tidak kelihatan, tidak ada yang memuji. Makanya Tuhan bilang itu soal diibaratkan orang yang berdoa itu. Kalau engkau melayani, kalau engkau berdoa, jangan supaya dilihat orang. Kalau supaya dilihat orang, engkau sudah mendapat upah, enggak ada lagi dapat upahmu. Tapi kalau engkau melayani, tidak supaya dilihat orang dengan ketulusan, maka Tuhan yang akan membalaskan. Amin. Kita mau belajar mulai segala sesuatu dari hati yang tulus, dari hati yang tak kelihatan. Tidak seorang pun mengetahui hatimu, tidak seorang pun tahu isi hati saya, tapi Tuhan mengetahui, dan saya sendiri tahu sebenarnya hati saya. Bapak Ibu tahu hati Bapak Ibu. Kiri kananmu boleh tidak tahu isi hatimu, tapi engkau tahu dan Tuhan. Yang kedua, pikiran. Setelah yang pertama hati, yang kedua dievaluasi adalah pikiran. Pikiran adalah akal pengetahuan. Pengetahuan. Segala yang timbul di dalam hati biasanya diolah di dalam pikiran. Dikaji, dimatangkan di dalam pikiran sebelum ditindaklanjuti oleh langkah dan perbuatan. Makanya tahapan yang disebut firman Tuhan itu, kenallah dulu hatiku dan ujilah, kenallah pikiran-pikiranku. Ada pikiran, ada ide-ide yang dimatangkan. Baru sampai nanti kepada perbuatan. Kalau Tuhan yang menguji kita berbeda dengan manusia. Dia adalah Bapa dari segala kesempurnaan. Tentu akan berharap agar kita semua sama seperti Dia. Pujian kita sebenarnya sudah mengilhami berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa yang sempurna kalau dia menguji, dia pasti berharap semua anak-anaknya bisa sama seperti dia, lolos nilai 100, sempurna. Karena kita Bapa yang tidak sempurna saja, atau saya sebagai ayah yang tidak sempurna saja, berharap kepada anak-anakku, ketiga anakku, laki-laki maupun perempuan, pasti harapan saya minimal anakku itu sama dengan saya. Betulkah bapak-bapak, ibu-ibu? Betul ya? Minimal anak kita sama seperti kita. Bahkan harapan kita ingin lebih dari kita dalam segala hal. Gantengnya, cantiknya, pasti ingin anak-anakmu lebih cantik dari engkau. Betul? Betul ibu-ibu ya? Itu betul. Dalam aspek cantik dan ganteng.
Begitu juga dalam aspek pendidikan, maunya kita dia lebih pintar dari kita. Saya dulu batal kuliah dulu ke Australia, saat itu sudah dapat informasi beasiswa di Australia sambil bekerja dan sambil kuliah di Cornerstone. Tapi karena tidak tahu bahasa Inggris, harus minimal hampir 500 TOEFL-nya. Saya sadar diri nggak bisa. Dari situ saya bertekad, anak-anakku harus tidak boleh sama dengan saya, harus jauh lebih bisa bahasa Inggris. Itulah kira-kira harapan. Bapa di surga pun berharap kepada kita, kepada saudara, supaya dia membuat standar hati dan pikiran dan langkah menyenangkan hati Tuhan, bahkan menuju kesempurnaan. Karena tujuan kita, ending dari seluruh perjalanan kita adalah surga. Di surga itu kan nggak ada lagi di situ, mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung. Kadang-kala kalau udah menyinggung karakter ini takut juga saya. Apalagi kalau di Jakarta. Kalau saya singgung mamanya minum, dikira menyinggung dia yang minum. Kalau saya khotbah narkoba, karena di sana masih banyak yang narkoba. Masuk gereja, berdoa menyembah begini. Dan sebagainya. Apalagi yang hidupnya broken home, banyak yang masuk gereja. Bahkan lebih rohani terlihat. Haleluya. Kalau berdoa bergetar-getaran itu. Jadi kadang-kala agak sulit kita pendeta kalau kita khotbah soal karakter. Tapi kalau enggak kita khotbahkan, ya enggak berubah. Lebih bagus kita khotbahkan. Amin. Harapan Bapa Surgawi supaya standar dia menjadi standar anak-anak Tuhan. Lagu itu sudah diilhami. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Standar Tuhan supaya anak-anaknya dalam segenap jalan memuliakan. Tapi itu dimulai dari hati kita, kontrol hati, kontrol pikiran. Kalau Bapa manusia, Bapa batiniah, jasmaniah, berharap anak-anaknya minimal sama seperti dia, kalau bisa lebih lagi. Apalagi Bapa di surga. Bagian yang kecil. Kalau yang pertama adalah hati, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah langkah dan perbuatan. Langkah dan perbuatan adalah sebuah ekspresi nyata dari apa yang ada di dalam hati atau yang timbul di hati, lalu kita olah dalam pikiran kita dan ditindaklanjuti dalam perbuatan. Sama-sama kita bilang perbuatan. Perbuatan itulah yang menjadi wujud yang nyata, bisa dilihat orang. Hati tidak bisa dilihat orang, pikiran tidak bisa dilihat orang. Nanti perbuatannya. Tapi perbuatan itu adalah gambaran dari hati, gambaran dari pikiran seseorang. Saya kasih contoh simpelnya begini. Di dalam hati saya nanti malam mau makan. Itu dalam hati saya. Maka Bapak Ibu coba tebak, kalau dalam hati saya nanti malam ingin mau makan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saya soal makan nanti malam? Hah?
Oke, apa yang diolah? Ada lagi? Ada? Nggak apa-apa. Dijawab nggak dapat hadiah, tidak dijawab tidak dapat hukuman. Tapi jauh lebih baik dijawab. Apa yang Bapak Ibu tangkap soal ide saya tadi, hati saya, keinginan saya tadi ingin makan malam nanti? Hah? Itu yang siapa itu? Tepuk tangan dulu. Makan apa dulu? Nah, kan setelah diputuskan dalam niat hati tadi, saya mau makan. Diolah dalam pikiran mau makan apa? Oh, contoh, saya sudah lama tidak makan papeda. Nah, diolah lagi dalam pikiran. Kalau saya mau makan papeda, makan di mana bisa? Kalau makannya di rumah, berarti ada tahapannya. Iya toh? Kalau saya makan di Jembatan Merah, di mana yang menyiapkan itu? Ada yang tahu? Hantarkan saya ke situ dan bayarkan nanti. Kalau saya makan papeda nanti malam di rumah, tahapan berikutnya diolah dalam pikiran apa? Siapa yang akan membeli sagu? Siapa yang akan membeli ikan kuah kuning? Nah, siapa yang membeli sagu, dia berangkat naik apa? Diolah dalam pikiran. Kalau saya sendiri belinya, oke, motor yang mana? Karena banyak motor di rumah kami. Mulai motor yang susah hidup sampai yang kekencangan ada. Mulai yang duduknya begini sampai yang duduknya begini ada. Duduk motornya. Kira-kira yang mana? Setelah sampai saya katakanlah belinya di pasar Yotefa, saya beli yang mana? Yang tumpukan kecil atau yang besar? Diolah dalam pikiran. Kita diajar realistis oleh pikiran. Tapi orang belum tahu kan bahwa saya ke pasar itu mau beli apa? Karena itu masih sebatas hati dan pikiran. Nanti malam baru kalian tahu. Saya makan papeda. Tangkap Bapak Ibu? Itulah yang dimaksud dengan langkah dan perbuatan kita itu masih sikap umum, perbuatan yang umum. Begitu juga yang baik dan yang kurang baik. Dimulai dari hati dan pikiran, baru nanti nyata dalam perbuatan. Perbuatan saya tindak lanjuti kepada tahapan-tahapan tadi, baru itu benaran terjadi. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, evaluasi hidupmu tahun ini. Semua kita mengevaluasi. Saya evaluasi pribadiku, saya evaluasi keluargaku, saya evaluasi seisi rumah, saya evaluasi mungkin apalagi yang lain. Nanti kita akan evaluasi. Kita evaluasi musik, kita evaluasi yang lain, kita evaluasi termasuk keamanan kita. Karena keamanan kita akhir-akhir ini di daerah ini sedikit agak rawan. Itu namanya evaluasi. Ada evaluasi yang cepat dan tepat. Nah, jadi semua pemimpin kadangkala dituntut sigap, cepat dan apalagi ditambahi cepat, tepat dan sebagainya. Ini enggak perlu bahasa, dalam hitungan menit saya diberitahu, saya bilang, Pak Kota Swagit, bisa enggak berapa hari ini itu dipasang? Oh siap Pak. Uangnya belum, hutang dulu saya bilang. Jadi itu masih hutang. Kadangkala kita dituntut bersikap, cepat berpikir, cepat bertindak dalam hal-hal tertentu. Sejauh itu positif, sejauh itu baik,
apalagi untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak orang, kita dituntut makin cepat. Evaluasi Bapak Ibu, evaluasi saudara-saudari pemuda. Soal apa? Soal waktumu. Nah, ini juga evaluasi ini. Soal waktu kita bagaimana kita sudah gunakan? Apakah sudah maksimal waktumu? Evaluasi keuanganmu, apakah penggunaan keuanganmu sudah maksimal? Saya sering kalau ada waktu sekilas saya tanya, Ruga udah berapa bulan di sini Ruga? Hampir 6 bulan. Saya tanya, Ruga gajimu kemana saja? Ada enggak kau bagi kepada orang tua? Oh siap Pak. Berapa bulan lalu? Sekian juta Pak. Saya bilang jempol. Tapi ke gereja siap, aman Pak. Jangan juga ke gereja tidak aman, ke orang tua aman. Lebih hebat orang tua atau Tuhan? Hah? Saya mau tanya saja. Kadang-kala kita mau mengamankan orang tua itu sangat tepat. Tapi ke Tuhan juga. Hidup kita ini kemurahan Tuhan. Soal keuangan, soal apa ibadah. Semua seisi rumah kami. Saya bilang, saya turun tadi pas dari rumah itu turun jam 8.30 dari tangga. Wah, saya bilang ada yang belum mandi. Cepat, jangan tunggu mulai ibadah. WL sudah berdiri depan baru semua masuk. Yang lain bisa dipending, ibadah nggak bisa dipending. Makan bisa dipending, ibadah nggak bisa dipending. Jadi mari kita buat mana skala prioritas, itu evaluasi. Dalam hal ibadah evaluasi, keluargamu evaluasi, pekerjaan masing-masing evaluasi. Tadi malam putri kami yang 2 ajak kami dengan ibu ke Jembatan Merah. Mungkin mereka lihat di cersing apalah begitu, ini bagus. Ya saya ngikut aja lah. Kau nanti berapa tahun lagi kau baru datang ke sini, saya pikirkan saya bawalah. Kami bawa dengan ibu putri 2 ini. Dibawalah pesan, oh ini enak. Ya makan. Saya makan. Apa? Ya biasa saja sebenarnya. Langsung saya bilang ke ibu, wah lebih hebat koki di rumah kita dari ini, saya bilang. Karena saya udah mulai bisa rasakan tekstur makanan itu gimana. Jadi tepuk tangan dulu untuk yang masak di rumah Bapak Ibu. Kasih kadang-kala apresiasi. Semua pekerjaan perlu kita evaluasi, semua bidang perlu kita evaluasi, semua tahapan apapun dalam hidup ini evaluasi supaya ada perbaikan. Sebab tanpa evaluasi sulit kita akan membuat peningkatan. Tanpa evaluasi keuangan, sampai sebenarnya saya juga bilang termasuk struktur-struktur kita di tempat ini. Pengelolaan keuangan kita, pengelolaan banyak hal, kita evaluasi. Lagi di Sentani, hari ini rapat jemaat di sini, tanggal 4 di Sentani, itu lebih panjang lagi. Saya tahu kalau durasi waktu kita di sini sudah hebat, itu 3 jam udah beres tuntas. Karena kita udah terbiasa dan sudah seperti otomatis. Tidak ada gembala, pelayanan kita udah jalan. Tapi banyak gereja, gembalanya pun ada, nggak jalan gereja, nggak jalan ibadah, nggak jalan penata layanan. Nah, karena itu menyangkut tingkat pemahaman dan kesadaran. Karena itu saya berharap kita semua melakukan evaluasi dengan setulus-tulusnya, bukan bermaksud negatif, tetapi bermaksud makin positif, supaya gereja kita ini 2025 makin pesat, makin cepat berjalan dan melangkah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita
untuk mengevaluasi seperti tema di akhir tahun. Evaluasi pribadi lepas pribadi, evaluasi keluarga, dan evaluasi